Jumpa lagi channel Idrus. Kali ini kita akan membahas VGA MSI Armor MK2 Radeon RX 570 overclock. Jadi MK2 yang bisa di overclock. VGA 570 kemarin kita membahas yang 580 MS Sapphire 580 Sapphire 8GB. Sekarang kita akan membahas MSI Armor MK 570 RX 570 8GB. Ini salah satu juga VGA favorit para miner di zamannya waktu itu, dan masih digunakan sampai sekarang, yang bisa rata-rata menghasilkan 25 sampai 30 MHz kekuatannya untuk mining. Ya, kita unboxing. Ini kita unboxing VGA. Jadi pertama kita akan mendapatkan manual book, CD driver, semua tersimpan di dalam sini. Kemudian kartu garansi dan nota pembelian. Pelindung. Dan inilah VGA-nya. VGA MX. Jadi ini penutupnya yang di sini tadi sudah dibuka. Bentar, biar aman megangnya kita tutup kembali. Oke, sudah kita tutup biar tidak ada listrik statis. Jadi ini adalah tampilan dari VGA Armor MK RX 570 8GB, 2 HDMI, 2 port dan 1 DVI. Dan kelebihannya hampir sama dengan yang kemarin untuk Sapphire, dia juga terdapat black plate, jadi terlindung. Jadi komponen-komponen di PCB-nya itu dia terlindung. Jadi ini kita lihat dia adalah 8 pin untuk powernya. Ini tampilan dari Oke, kita lihat di sini. Fiturnya. Dia Radeon Friend, teknologi Radeon Child 578GB 256 bit. Display portnya 2, HDMI-nya 2, dan DVI-nya 1. Maksimum power supply yang kalau kita satu VGA ini kita gunakan untuk satu power supply di CPU kita dengan 450 watt sudah cukup. Jadi komputer rumahan dengan power supply 450 watt sudah cukup. Ini di situ disantumkan power supply minimum 450 watt ataupun 500 watt itu akan lebih baik. Ini ya pendinginnya, tampilannya, kemudian dengan 2 kipas angin. Dan AMD ini untuk garansi 2 tahun, garansi pembelian 2 tahun. Untuk 1 tahun pertama
jika terjadi kerusakan dia akan di swap atau diganti produk baru. Dan untuk jika sudah lewat dari 1 tahun, untuk garansi yang keduanya atau garansi 2 tahunnya ngelewat dari 1 tahun itu akan ganti komponen di dalamnya. Jadi jika ada kerusakan di memori ataupun di komponennya ada kecacatan, dia akan di replace atau diganti. Jadi MSI ini beda dengan Sapphire. Jadi Sapphire dengan MSI itu beda. Jadi kalau kita beli dan klaim garansinya di tempat yang berbeda. Ya, kita akan gabungkan dengan yang kemarin dengan Sapphire dan RX 570. Sebelumnya kita akan bahas tentang yang kemarin saya sampaikan. Di video selanjutnya akan kita bahas tentang PCI Riser. Jadi PCI ini macam-macam, ada yang tipe 9, tipe 7, tipe 12 dan sebagainya. Jadi PCI Riser ini digunakan jika di motherboard kita tersedia biasanya hanya 1 atau 2 slot 16 kali satunya. Kita bisa menambah VGA kita dengan tambahan PCI Riser. Ini kita akan unboxing. Ini adalah PCI Riser versi 7. Jadi versi 7 ini tidak ada lampunya, dengan 2, 3, 4 transistor dan power menggunakan pin 6. Ini akan masuk ke VGA kita. Ini akan dipasang di VGA kita. Kemudian ini yang akan dipasang ke motherboard kita. Jadi PCI ini yang akan masuk ke motherboard kita dengan bantuan kabel USB 3.0. Oke. Saya akan pasang 1, 2, 3. Jadi kemarin kita memasang Sapphire itu langsung di motherboard. Kemudian VGA ini dengan bantuan PCI Riser yang dipasangkan ke VGA, kemudian dari kabel USB-nya menggunakan slot yang untuk motherboard. Jadi dengan bantuan PCI. Slotnya di mana? Slot itu yang seperti ini. Yang lubang 2 ini yang akan masuk yang untuk USB-nya. Ini adalah bentuk pin mining kita. Jadi kita lihat pada monitor device displaynya 570 dan 580. Sapphire yang 580 dan Radeon RX 570 satu. Nah. Oke. Jadi seperti itu, output bisa menggunakan dari sini ataupun langsung yang dari VGA-nya. Tergantung kita mau outputnya yang mana. Coba kita sekarang lihat berapa
kecepatan yang dihasilkan. Jadi dari 2 ini kecepatannya naik menjadi 54 MHz. Jadi kalau 1 VGA itu sekitar 23 MHz atau 26 MHz. Kemudian GPU 2-nya belum muncul. GPU 2-nya 8,1 MHz. Nah, ini kita belum melakukan tuning atau perubahan pada GPU tersebut. Kita stop. Kita coba masuk ke tuning di AMD Radeon. Jadi dari softwarenya kita masuk ke setting, device, atau graphic card-nya. Di sini adalah GPU 1-nya itu enable, ininya sudah pada komputer, GPU 1, GPU workload-nya sudah pada komputer. Nah, untuk GPU 2-nya anti lag-nya kita nyalakan, boost-nya kita nyalakan, kemudian advance-nya, workload-nya jangan pada grafik tetapi kita menggunakan pada komputer. Dia akan restart softwarenya. Kemudian kita bisa menggunakan ini kita lihat advance, workload-nya sudah di komputer. Oke, nggak perlu dirubah yang lainnya. Kita bisa lihat di sini untuk 570, ininya masih 1750, nggak apa-apa, kita nggak usah rubah dulu kipasnya. Ini kita rubah ke 60%. Jadi ini kita sudah naikkan kipasnya ke 60%. Kita close, apply, dan kita close. Ini untuk yang 570 juga sudah di 60%. Kita bisa menaikkan P1 ini dan mikrofonnya kita bisa turunkan, tapi itu dalam video yang berbeda. Kita juga bisa melihat chipset atau chip dari VGA kita itu menggunakan chip dari siapa, vendornya siapa. Itu bisa kita melihat dan menggunakan tag power up GPU Z 2.36. Jadi ini DR5-nya dia menggunakan memory type-nya dari Samsung untuk yang 580. Kemudian kita bisa berganti ke yang 570. Itu menggunakan Hynix. Jadi sebetulnya beli VGA itu untung-untungan. Saat kita mendapat memori yang baik, dia akan kekuatan VGA-nya akan yang cepat, ataupun kadang kita yang dapatkannya zong. Jadi memory type-nya yang kurang baik sehingga speed yang kita harapkan tidak optimal. Oke, kita melakukan overclock. Kita bisa lihat ini adalah proses dari mining. Setelah di-duck,
GPU 1 dan GPU 2 kecepatannya itu berapa. Ini adalah proses mining. Jadi GPU 1 itu 25 MHz dan GPU 2 itu sekitar 20 MHz. Dan dia akan terus naik. Jadi diharapkan dengan 2 VGA ini bisa menghasilkan 50 MHz per menitnya, per sekonnya. Jadi ini lagi proses tuningnya, kita tidak otak-atik tuningnya, overclocknya kita tidak rubah-rubah, kita biarkan dengan kekuatan standarnya. Hanya speed dari kipasnya yang kita naikkan menjadi 60%. Dan bisa dilihat perbedaan dari powernya, GPU powernya itu menjadi 225 watt. Jadi kalau kemarin itu powernya sekitar 100 watt, 125 watt, sekarang sudah mencapai 200 watt. Karena dia satu GPU itu hampir 130 watt. Dan GPU 2 untuk yang 570 itu sekitar 87 watt. Speed kipas di 60%. Ya, demikian tentang video tutorial dari pemasangan VGA yang langsung ke motherboard dan atau menggunakan PCI riser. Jadi menggunakan PCI riser. Ada yang warna merah dengan lampu LED ataupun yang biasa. Tetapi kalau kita menggunakan VGA dengan versi-versi terbaru yang lebih tinggi lagi, high end, PCI risernya harus mengikuti yang tipe yang untuk voltase bisa menampung voltase yang besar. Ada di sini yang menggunakan power SATA, itu tidak dianjurkan digunakan karena power SATA ditakutkan dengan kapasitas 12 volt yang nyala 24/7 itu tidak bisa mengatasi heat atau panas yang ditimbulkan. Makanya lebih dianjurkan menggunakan 6 pin untuk power. Oke, jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.